Halo guys, balik lagi nih kita bahas film survival thriller yang bakal bikin jantung kalian deg-degan dari awal sampai akhir. Pernah nggak sih kalian bayangin baru aja pindah ke negara asing buat mulai hidup baru, di hari pertama malah terjebak di tengah kudeta sadis di mana semua orang asing jadi target utama eksekusi. Nggak ada polisi, nggak ada bantuan, dan nggak ada jalan keluar. Nah, itulah yang dialami satu keluarga sial di film yang bakal kita bahas hari ini, yaitu No Escape. Film ini ngasih lihat gimana paniknya seorang ayah yang harus ngelindungin istri dan dua anak perempuannya di tengah kota yang udah kayak neraka. Oke, nggak usah lama-lama, siapin cemilan kalian dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan suasana di sebuah negara di Asia Tenggara yang nggak disebutin namanya. Kita lihat Perdana Menteri negara itu lagi meeting sama perwakilan asing soal proyek air bersih. Tapi pas meeting selesai dan si Perdana Menteri keluar, tiba-tiba jelek dia dibunuh di tempat sama sekelompok pemberontak. Ini adalah tanda dimulainya kudeta besar-besaran. Cerita kemudian pindah ke 17 jam sebelumnya. Kita dikenalin sama tokoh utama kita, Jack Dwyer, diperanin sama Owen Wilson. Jack ini lagi di pesawat bareng istrinya yang cantik, Annie, dan dua anak perempuannya yang masih kecil, Bize dan Lucy. Mereka ini baru aja pindah dari Amerika karena Jack dapat tugas dinas dari perusahaannya untuk ngerjain proyek sistem air di negara tersebut. Di pesawat, Jack sempat ngobrol sama bule tua yang nyentrik banget, namanya Hammond, diperanin Pierce Brosnan. Si Hammond ini orangnya asik. Dia ngaku sering bolak-balik ke negara ini dan nawarin tumpangan ke hotel karena dia tahu jalur tikus biar cepet sampai. Jack yang emang lagi capek setuju aja. I'll give you a lift if you like. I'm meeting someone. Would you like that? Yeah, Yeah, that would be great. be my pleasure. Sampai di hotel yang katanya hotel bintang 4, ternyata kondisinya agak meh. Telepon di kamar mati, televisi nggak ada sinyal, dan internet juga down. Annie sebenarnya udah mulai bete dan ngerasa nggak nyaman. Dia nangis di kamar mandi karena ngerasa keputusan pindah ini salah banget. Jack berusaha nenangin istrinya, bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Padahal mah, dia nggak tahu apa yang nunggu besok pagi. I can't come for you right now. Malam itu, Jack sempat turun ke bar hotel karena nggak bisa tidur. Di sana dia ketemu lagi sama Hammond. Si Hammond ini ngingetin Jack buat waspada, tapi nadanya kayak orang mabuk, jadi Jack nggak terlalu ambil pusing. Hey, listen. Don't let the bastards get you down, okay? All right, thank you. Besok paginya, Jack bangun dan sadar kalau internet sama telepon masih mati total. Dia butuh koran buat nyari info, Jack pun keluar hotel buat nyari kios koran. Pas lagi jalan kaki, suasana kota tuh sebenarnya rame. Tapi orang-orang lokal natap Jack dengan tatapan yang dingin dan gak bersahabat. Akhirnya, Jack nemu koran, tapi pas dia mau balik, tiba-tiba dia dengar suara gaduh. Di ujung jalan, dia ngeliat pemandangan yang bikin darahnya beku. Ada ratusan polisi anti huru-hara berbaris lengkap dengan tameng berhadapan sama ribuan demonstran yang bawa parang, kayu, dan senjata api. Jack terjebak di tengah-tengah, suasana langsung pecah. Para demonstran mulai nyerang polisi dengan brutal. Lemparan batu, bom molotov, bacokan, bener-bener kaos guys. Polisi yang kalah jumlah langsung dibantai habis-habisan di depan mata Jack. Jack yang panik langsung buang korannya dan lari sekuat tenaga balik ke hotel. Nah pas Jack udah ngos-ngosan, di jalan balik dia ngelihat para pemberontak ini nggak cuma nyerang polisi, tapi juga nangkepin dan ngebunuhin orang asing alias bule yang mereka temui di jalan. Bener-bener no mercy. Para pemberontak berhasil jebol masuk ke lobi hotel. Di sini adegannya sadis banget, resepsionis hotel ditembak kepalanya tanpa basa-basi. Turis-turis yang lagi sarapan di lobi langsung dieksekusi di tempat. Pikirannya cuma satu, keluarga. Dia harus naik ke lantai atas, ke kamar mereka, sebelum para pemberontak itu sadar ada ratusan bule yang nginep di lantai atas. Sementara itu di kamar, Annie masih belum tahu apa-apa. Dia heran kenapa suara di luar ribut banget. Tiba-tiba pintu kamar diketok. Annie ngira itu Jack, tapi pas dia ngintip, ternyata bukan. Untungnya dia nggak buka pintu. Dia lihat pemandangan mengerikan lagi. Seorang bule tetangga kamarnya baru aja keluar, langsung ditebas lehernya sama pemberontak yang udah sampai lantai atas. Jack langsung narik si pemberontak itu, bergulat sebentar dan berhasil masuk ke kamarnya sendiri. Oke lanjut guys, Jack nyeret Annie dan anak-anak buat lari ke tangga darurat menuju atap. Di tangga itu mereka berpapasan sama banyak banget turis lain yang juga panik mau naik ke atas.
Begitu sampai di atap hotel, ternyata di sana udah rame banget. Ratusan turis asing ngumpul di situ berharap bakal ada helikopter penyelamat yang datang. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara baling-baling. Wus wus wus. Semua orang di atap langsung sorak-sorai. Yeay, bantuan datang. Mereka lambai-lambai tangan ke arah helikopter yang mendekat. Jack juga ikutan senyum lega meluk keluarganya. Tapi, plot twist guys. Pas helikopter itu makin dekat, pintu sampingnya kebuka. Dan bukannya tim SAR yang keluar, malah moncong senapan mesin. Dor, orang yang di helikopter itu ternyata pemberontak juga. Dia nembakin semua turis yang ada di atap tanpa ampun. Darah muncrat kemana-mana. Orang-orang yang tadi sorak kegirangan sekarang lari kocar-kacir nyari tempat berlindung. Jack langsung nyamber anak istrinya dan tiarap di balik tembok beton mesin AC. Situasi makin gawat. Dari udara ditembakin helikopter, dari pintu tangga darurat, para pemberontak berhasil jebol masuk dan mulai ngebantai sisa-sisa turis yang ada di dekat pintu. Jack sadar kalau mereka tetap diam di situ, mereka bakal mati konyol. Jack ngelihat ke sekeliling dan matanya tertuju ke gedung sebelah. Itu gedung perkantoran yang jarak atapnya sebenarnya lumayan jauh dari atap hotel. Mungkin sekitar 2-3 meteran dan posisinya sedikit lebih rendah. Gak ada jembatan, gak ada tali. Satu-satunya jalan adalah lompat. We gotta get over to that roof. No, no fucking way. You gotta do it. You're gonna come. We're gonna. Jack bilang ke Annie, kita harus lompat ke sana. Annie nolak mentah-mentah, gila kamu Jack, itu jauh banget, anak-anak gak bakal bisa. Tapi Jack ngebentak Annie, bukan karena marah, tapi biar Annie sadar, lihat ke belakang. Mereka ngebunuh semua orang, kalau kita gak lompat, kita mati. Di sini adegannya sumpah bikin deg-degan parah. Jack nyuruh Annie lompat duluan, biar nanti dia bisa nangkep anak-anak di seberang. Annie gemeteran, dia naik ke bibir gedung, natap ke bawah yang tingginya puluhan lantai. Satu kesalahan dikit aja wassalam. Annie mundur, dia takut, tapi Jack dorong semangatnya, dan akhirnya Annie lompat. Dia mendarat keras di gedung sebelah, guling-guling dan nyaris jatuh lagi, tapi untungnya dia selamat. Just do it. Don't think about it. Stop yelling okay? at me, Jack. Oh man, I'm scared. Nah, ini dia scene legendarisnya. Sekarang giliran anak-anak. Masalahnya, anak-anak ini nggak mungkin bisa lompat sejauh itu sendiri. Jack harus ngelempar mereka. Bayangin guys, ngelempar anak kandung sendiri melintasi jurang antar gedung puluhan lantai. Pertama, Jack gendong si Lucy, anak yang paling kecil. Lucy nangis kejer, dia meluk leher bapaknya kenceng banget, nggak mau dilepas. Jack harus maksa ngelepasin tangan kecil anaknya itu. Jack teriak ke Annie di seberang, siap-siap tangkep. Jack mundur, ambil ancang-ancang, dan dia ngelempar Lucy kayak ngelempar bola basket. Slow motion di sini bener-bener nyiksa batin. Lucy melayang di udara, Annie di seberang udah siap-siap dan dapet. Annie meluk Lucy sambil nangis. Tapi belum kelar, masih ada Bize kakaknya. Bize ini udah lebih gede jadi lebih berat. Risiko gagalnya lebih tinggi. Dan pas banget saat itu Jack nggak punya waktu mikir. Dia gendong Bize, lari sekuat tenaga sambil ditembakin dari udara dan ngelempar Bize sekuat tenaga ke seberang. Bize melayang. Annie dan Lucy berusaha nangkep, tapi karena Bize lebih berat, mereka semua malah keguling ke belakang pilar. Hampir aja guys, tapi syukurlah mereka selamat. Terakhir Jack yang lompat sendiri dan mendarat pas banget sebelum peluru-peluru menghujani tempat dia berdiri tadi. Mereka sekarang ada di gedung perkantoran yang masih dalam tahap konstruksi. Mereka lari turun ke lantai bawah berharap bisa sembunyi, tapi teror belum selesai. Pas mereka lagi ngintip dari jendela kaca besar, tiba-tiba di jalanan bawah ada tank baja yang lagi konvoy. Moncong tank itu pelan-pelan naik dan ngarah lurus ke gedung tempat mereka sembunyi. Jack sadar apa yang bakal terjadi. Dia teriak, "Lari!" Boom! Tank itu nembakin gedung itu sampai hancur. Dinding meledak, kaca pecah berhantaman. Jack dan keluarganya kepental dan ketimbun debu reruntuhan. Suasana jadi hening sebentar. Kuping berdengung. Untungnya mereka selamat dari ledakan itu, cuma lecet-lecet dikit. Mereka sadar mereka harus terus bergerak. Hari udah mulai sore menjelang malam. Jack nemuin peta kota di salah satu meja kantor yang hancur. Dia lihat kalau satu-satunya tempat aman adalah kedutaan besar Amerika yang jaraknya lumayan jauh. Mereka harus ngelewatin kota yang penuh mayat dan pembunuh buat sampai ke sana. Matahari terbenam, kota jadi gelap gulita karena listrik diputus. Ini bikin suasana makin horor. Jack nemuin baju-baju bekas pekerja bangunan dan nyuruh keluarganya ganti baju biar nggak terlalu kelihatan kayak turis bule yang mencolok. Sampai di kedutaan Amerika, setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka ngelihat gedung kedutaan Amerika. Tapi, aneh, kok sepi, nggak ada penjaga marinir di depan. Jack lari mendekat ke gerbang, hatinya udah seneng banget, tapi pas dia sampai di depan gerbang,
Jeder, harapannya hancur berkeping-keping. Gedung kedutaan itu udah hancur total, terbakar dan kosong. Ternyata kedutaan udah diserang duluan. Lebih parah lagi, di halaman kedutaan dia ngelihat sekelompok pemberontak lagi patroli naik motor. Mereka ngelihat Jack langsung lari balik ke anak istrinya. Mereka lari masuk ke area pasar tradisional yang udah tutup. Mereka nyempil di sela-sela kios, tapi pemberontak makin deket. Senter-senter mereka nyorot ke sana kemari. Jack meluk keluarganya di pojokan gelap, nutup mulut anak-anaknya biar gak ada suara napas sedikit pun. Keringet dingin ngucur deras. Salah satu pemberontak jalan mendekat, langkah kakinya makin deket, makin deket. Jack dan keluarganya udah di ujung tanduk. Si pemberontak udah sipa melakukan adegan pengecrotan. Jack merem, pasrah, tiba-tiba kepala si pemberontak pecah. Muncul Hammond dan teman lokalnya yang bernama Kenny. Gila sih, timingnya pas banget. Hammond pegang senjata, gayanya udah bukan kayak turis mabuk lagi, tapi kayak agen rahasia profesional. Ya maklum lah ya, yang meranin Pierce Brosnan, mantan James Bond gitu loh. Hammond langsung teriak, ikut gue kalau mau hidup. Mereka lari ngikutin Hammond, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat persembunyian rahasia, semacam rumah bordil, aman sementara waktu. Di tempat aman itu, mereka akhirnya bisa napas lega. Mereka dikasih makan daging, makanan termewah yang pernah mereka rasain seharian ini. Di sini, Hammond akhirnya jujur ke Jack. Jack nanya, kenapa mereka benci banget sama gua? Gue kan cuma tukang ledeng. Hammond ketawa, pahit terus ngejelasin fakta yang bikin Jack shook. Ternyata, Hammond ini agen pemerintah Inggris, dan perusahaan Jack, Cardiff, itu sebenarnya bagian dari rencana jahat negara-negara maju. Modusnya gini guys, perusahaan kayak Cardiff datang ke negara miskin, kasih utang gede buat bangun infrastruktur air, padahal mereka tahu negara itu nggak bakal sanggup bayar. Pas negara itu bangkrut, perusahaan asing bakal nguasain aset negara itu. Jadi rakyat lokal itu marah bukan tanpa alasan. Mereka dijajah secara ekonomi dan Jack tanpa dia sadari adalah alat buat penjajahan itu. Jack langsung lemes, ngerasa bersalah banget. Dia baru sadar kalau foto wajahnya udah disebar di seluruh kota sebagai target utama karena dia insinyur kepala proyek itu. Wah, mental Jack langsung down banget di sini. Paginya, tempat persembunyian mereka ketahuan. Pasukan pemberontak menembaki kediaman Jack. Hammond bilang ke Jack, lu harus lari ke sungai, di sana ada perahu, kayu sampai masuk perbatasan Vietnam. Itu satu-satunya jalan keluar. Jack, Annie, dan anak-anak lari lewat pintu belakang. Sementara itu, Hammond dan Kenny nahan musuh. Ini sedih banget guys. Kenny mati duluan kena tembak. Hammond yang udah ketembak perutnya. Mereka pun melanjutkan perlarian dengan tertatih-tatih hingga akhirnya Hammond terkapar. Tiba-tiba sebuah truk menghampiri. Pas truk musuh sudah dekat siap menembak, Hammond senyum ke arah mereka. Respect setinggi-tingginya buat Om Hammond. Jack dan keluarga akhirnya sampai di pinggir sungai. Mereka nemu perahu kayu kecil, tapi mimpi buruk belum kelar. Si pemimpin pemberontak yang sadis, yang pakai syal merah, ternyata ngejar mereka sampai ke sungai. Terjadilah duel 1 lawan 1. Jack dipukulin abis-abisan. Si sadis itu nodongin pistol ke kepala Jack. Di momen kritis, si sadis berhasil nangkep Lucy, anak Jack. Dia ngeluarin pistol lain, nodongin ke kepala Lucy, terus ngasih pistol satu lagi ke Lucy. Dia teriak anaknya suruh bunuh Jack atau anaknya yang mati. Jack bener-bener gak punya pilihan. Tiba-tiba Annie, istri Jack yang dari tadi diem, ngehantam kepala si sadis itu pakai kayu. Si sadis oleng, akhirnya si bos jahat mati. Gila, power of emak-emak emang gak ada lawan. Mereka lanjut dayung sekuat tenaga. Di depan, mereka lihat dermaga perbatasan Vietnam. Ada tentara Vietnam yang jaga di atas jembatan pakai pengeras suara. Stop, jangan masuk, ini wilayah Vietnam. Di belakang Jack, gerombolan pemberontak lain ngejar. Jack teriak mohon-mohon ke tentara Vietnam. Tolong kami keluarga, ada anak-anak. Situasi tegang banget. Tentara Vietnam udah ngongkang senjata mesin berat. Jack terus dayung ngelewatin garis perbatasan imajiner di sungai. Pas pemberontak mau nembak Jack lagi, tentara Vietnam ngarahin moncong senjata ke pemberontak dan teriak lewat toa, mundur, kalau kalian nembak itu artinya pernyataan perang. Para pemberontak itu akhirnya nyerah dan puter balik. Jack dan Annie langsung meluk anak-anak mereka sambil nangis sesenggukan di atas perahu. Mereka selamat guys, mereka benar-benar selamat. Stop! Do not continue! Stop! Do not shoot! Any... I want you not!
Film ditutup dengan adegan di rumah sakit. Jack dan Annie lagi dirawat, luka-luka tapi hidup. Anak-anak mereka lagi main di kasur, bacain buku cerita yang dari awal film sempat dibahas. Jack natap istrinya, nggak perlu ngomong apa-apa, tatapan mata mereka udah bilang segalanya. Kita berhasil ngalahin maut. Gila banget kan ceritanya? Dari awal sampai akhir nggak dikasih napas. Film No Escape ini ngajarin kita kalau seorang ayah dan ibu bakal ngelakuin hal-hal gila dan mustahil demi nyelamatin nyawa anak-anaknya. Dan juga ngasih kritik pedas soal politik internasional. Oke guys, segitu dulu rekap film hari ini. Menurut kalian, scene mana yang paling bikin deg-degan? Kalau gue sih pas ngelempar anak dari gedung, itu nggak ngotak sih. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan rekap film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.